Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saputra Dewanata dengan NIM 221065163. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang ada di Praktikum 3. Yang pertama, program 9. Di program 9 ini, simulasi dari sistem manajemen memori dalam sistem operasi. Program ini mengimplementasikan konsep pegging yang merupakan teknik manajemen memori di mana memori dibagi menjadi blok atau bingkai dengan ukuran tetap. Tujuan dari program ini adalah meminta pengguna untuk memasukkan jumlah halaman memori, ukuran halaman, dan jumlah frame. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan tabel halaman yang mencakup nomor halaman dan nomor frame yang sesuai. Jika halaman tidak ada di frame manapun, pengguna diminta untuk memasukkan -1. Akhirnya, program menginginkan pengguna untuk memasukkan alamat logis yang terdiri dari nomor halaman dan offset. Hasil luarnya adalah jika halaman yang diminta oleh alamat logis tidak tersedia di frame manapun, yaitu nomor frame adalah -1. Program akan mencetak pesan bahwa halaman yang diperlukan tidak tersedia di frame manapun. Tetapi jika halaman tersedia di frame, program akan mencetak alamat fisik yang terdiri dari nomor frame dan offset. Untuk program 10 di sini yaitu simulasi dari algoritma Banker untuk sistem operasi. Algoritma Banker adalah algoritma penjadwalan yang digunakan untuk menghindari kondisi deadlock dalam sistem multiprogramming, di mana setiap proses memerlukan beberapa jenis sumber daya. Tujuan dari program ini yaitu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah total sumber daya sistem, jumlah proses, sumber daya yang tersedia, sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses, dan sumber daya yang dialokasikan meskipun untuk setiap proses. Hasil luarannya adalah, yang pertama, program mencetak tabel kebutuhan yang menunjukkan berapa banyak sumber daya yang masih dibutuhkan oleh setiap proses. Yang kedua, jika sistem dalam keadaan aman, program akan mencetak sistem dalam kondisi aman. Tetapi jika sistem tidak dalam keadaan aman, program akan mencetak sistem tidak dalam keadaan aman. Pada program 11 ini adalah simulasi dari beberapa algoritma penjadwalan disk dalam sistem operasi, yaitu first come, first served atau FCFS, scan, dan circular scan atau C-scan. Tujuan dari program ini adalah, yang pertama, FCFS. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma penjadwalan disk FCFS, yaitu mencoba mengalokasikan setiap permintaan ke disk dalam urutan kedatangan mereka. Hasil luarannya adalah urutan permintaan yang dilayani dan total waktu pencarian. Yang kedua, scan. Fungsi ini mencoba mengalokasikan setiap permintaan ke disk dengan memindai permintaan dari satu ujung disk ke ujung lainnya. Hasil luarannya adalah urutan permintaan yang dilayani dan total waktu pencarian. Yang ketiga, C-scan. Fungsi ini mencoba mengalokasikan setiap permintaan ke disk dengan memindai permintaan dari satu ujung disk ke ujung lainnya, dan kemudian kembali ke ujung awal untuk memulai pemindahan baru. Hasil luaran adalah urutan permintaan yang dilayani dan total waktu pencarian. Setelah menjalankan salah satu algoritma, program akan menampilkan urutan permintaan yang dilayani dan total waktu pencarian. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan mencetak pilihan tidak valid. Untuk program yang ke-12, yaitu simulasi dari beberapa algoritma penjadwalan halaman dalam sistem operasi, yaitu seperti first in, first out atau FIFO, dan least recently used atau LRU. Tujuan dari programnya adalah yang pertama FIFO.
Fungsi ini mencoba mengalokasikan setiap permintaan ke halaman dalam urutan kedatangan mereka. Hasil luarannya adalah jumlah page fault yang terjadi. Yang kedua, LRU. Fungsi ini mencoba mengalokasikan setiap permintaan ke halaman yang paling jarang digunakan. Hasil luarannya adalah jumlah page fault yang terjadi. Setelah menjalankan salah satu algoritma, program akan menampilkan jumlah page fault yang terjadi. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan mencetak pilihan tidak valid. Pada program ke-13 ini, program ini adalah pengguna short memory dalam sistem operasi. Short memory adalah metode komunikasi antar proses yang memberikan dua atau lebih proses untuk mengakses area memori yang sama. Tujuan dari program ini adalah membuat area search memory dengan menggunakan fungsi SHMZ key search memory yang digunakan pada 2345. Dan ukuran search memory adalah 1024 byte. Program ini kemudian melampirkan area search memory tersebut ke alamat prosesnya sendiri dengan menggunakan fungsi shmat. Program meminta pengguna untuk memasukkan beberapa data yang kemudian ditulis ke search memory. Data yang ditulis ke search memory kemudian dicetak ke layar. Hasil luarannya adalah yang pertama, program mencetak key search memory dan alamat di mana search memory dilampirkan. Yang kedua, program kemudian mencetak data yang ditulis pengguna ke search memory. Untuk program ke-13 read ini, program ini tujuannya adalah seperti yang pertama, program ini mencoba mengakses area search memory yang telah dibuat sebelumnya dengan K2345. Yang kedua, program kemudian melampirkan area search memory tersebut ke alamat prosesnya sendiri dengan menggunakan fungsi shmat. Dan yang ketiga, program kemudian membaca dan mencetak data dari search memory. Hasil luarannya adalah program mencetak key search memory dan alamat di mana search memory dilampirkan. Yang kedua, program kemudian mencetak data yang dibaca dari search memory. Pada program 14 ini, penggunaan semafor dalam sistem operasi untuk mengendalikan akses ke sumber daya bersama, dalam hal ini variabel search. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, program ini membuat dua thread pertama dan thread kedua yang membagi akses ke variabel search. Fungsi fun1 dan fun2 masing-masing dijalankan oleh thread 1 dan thread 2. Kedua fungsi ini mencoba nilai search, memperbarui nilai tersebut fun1, menambahnya dengan 1, fun2 mengurangi dengan 1, dan kemudian menulis kembali nilai yang diperbarui kepada search. Selanjutnya, semafor digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses variabel search pada satu waktu. Ini mencegah kondisi balapan. Hasil luarannya adalah yang pertama, program mencetak nilai search yang dibaca dan diperbarui oleh setiap thread. Yang kedua, setelah kedua thread selesai dijalankan, program mencoba nilai hari dari variabel search.